Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Nur Rais sebagai mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia batch 5 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 20402921197001 dengan nomor induk mahasiswa 25404130 494 sekaligus guru bahasa Arab di Mandua Kulon Progo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi Al-Hayah Al-Yaumiyah kelas 10 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Subhanallah. Kaifahalukum? Alhamdulillah. La'allakum bisihatin wa afiyah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan diberkahi oleh Allah. Maza darsunal an? Al-Lughah? Pelajaran kita dalam pertemuan hari ini bahasa Arab. Oleh karena itu, sebelum saya mulai silahkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, perangkat pembelajarannya, medianya, dan sebagainya untuk dirapikan dan dipersiapkan terlebih dahulu. Tafadhol. Sudah siap semuanya? Siap. Al-Musta'id? Yuk, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama terlebih dahulu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Presensi terlebih dahulu, kehadiran, memastikan teman-teman kalian hadir semua di hari ini. Adakah teman-teman kalian tidak hadir untuk pertemuan hari ini? Siapa? Bima. Ada apa dia? Marit. Sakit apa? Muka. Ya, semoga kita doakan bersama, semoga dia semakin cepat sembuh dan bisa mendapatkan pelajaran di pertemuan yang berikutnya. Sudah ya, cukup ya. Ada saat lagi. Berikut saya sampaikan tujuan pembelajaran pertemuan pada hari ini. Adakah yang bersedia untuk membaca? Anak. Oke. Tafadhol, Mas Yahya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis kaidah mudzakkar, aqsamul fi'li wal muannas dalam teks bahasa Arab serta mengklasifikasikannya dalam teks bahasa Arab yang berkaitan dengan aktivitas keseharian secara tepat dan mampu mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk bermain peran secara berkelompok dengan rasa ingin tahu, disiplin religius, gotong royong, berkeadaban dan percaya diri sebagai inspirasi dalam mengamalkan sikap berpikir kritis, inovatif, dan kreatif serta berliterasi dengan benar. Terima kasih. Kita beri plus dulu ya buat. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, kita harap bisa menganalisis kaidah tentang muzakkar dan muannas, laki-laki, isim laki-laki dan isim untuk perempuan. Ini saya akan menilai bagaimana sikap kalian, keterampilan dalam bahasa kalian, apalagi yang terakhir adalah kognitif kalian, pemikiran kalian, pemahaman kalian terhadap materinya. Nah, untuk pertemuan yang lalu, apakah masih ada yang ingat? Kita telah mempelajari apa pertemuan yang lalu? Ya, silakan Mbak. Masya Allah, semua.
Masih ingat ya? Berarti ini kita akan lanjutkan dengan cara apa? Menganalisis bagaimana apa ya? Isim muzakkar, muannas, terus aksamul fiilnya bagaimana? Apakah ada fiil madi, mudhari dan amarnya. Jadi biar kalian tidak apa? Paham cuma menerjemahkan saja, tapi paham tentang apa namanya? Pembagian fiil muzakkar dan muannasnya. Bisa dipahami ya untuk materi hari ini? Motivasi nih. Kira-kira mau nggak motivasi nih? Untuk tapi dunia loh. Udah tahu belum? Nah, sejak tahun berapa? Sejak tahun 1978. Jadi kalian belajar bahasa Arab tidak ada ruginya. Besok suatu saat kalian akan menikmati dunia luar dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu apa? Bahasa komunikasi dunia. Sekarang saya awali dengan suatu problematika nih Mas Mbak dalam bahasa Arab. Nah, nanti kalian bisa mengamati ya. Jadi apa sih maksudnya dari problem ini? Dari pembagian fiil dan isim muzakkar serta muannas. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang kalian pahami dengan gambar tersebut? Ya, ada yang bisa bantu menjelaskan? Ya, tafadhol. Itu ada macam-macam fiil maupun isim. Di fiil macamnya ada 3. Yang pertama fiilul madhi, yaitu kata kerja masa lampau. Yang kedua ada fiilul mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau ke depan. Yang ketiga ada fiilul amr, yaitu kata kerja keterangan perintah. Sedangkan yang isim dibagi menjadi 2. Yang pertama muannas, yang kedua mudzakkar. Oke, terima kasih Mas. Segera beri plus lagi ya, prestasi. Nah, ini sudah. Kalian pengen tahu nggak? Oke, kalau pengen kita coba bentuk di kelompok ya, biar kita lebih antusias diskusinya. Nanti saya mohon semuanya bisa berdasarkan kelompok. Nah, sebelum itu kelompok ini saya sampaikan berdasarkan hasil penilaian ke saya sebelumnya ya. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan dia, terus gaya belajar dia dalam bahasa Arab seperti apa, saya kelompokkan menjadi berikut ya. Jadi saya mohon tadi kan semuanya dulu nih. Nah, di sini saya punya bahan ajar, materi ajar. Ini untuk bahan kalian diskusi. Coba kalian baca, coba kalian browsing. Di sini sudah ada materi yang saya susun. Ada 2 materi online, sifatnya berbasis website Google Drive. Nanti bisa di barcode atau di linknya ya. Insya Allah bisa semua ya. Saya harap dari diskusi ini kalian bisa paham materinya, terus kalian bisa bertanya jika tidak mengetahui tentang materinya. Oke, saya beri waktu untuk diskusi sekarang juga. Silakan bisa menggunakan
kamus digital ya, untuk mengetahui kosakatanya kalau kalian tidak mengetahui. Kasih waktu 15 menit ya untuk diskusi. Oke, silakan untuk diskusi. Ya, kesulitannya. Yang pola tuh madi kan ya Pak? Pola. Pola. Itu fi'il atau isim? Fi'il. Oke, fi'il. Kata? Kata kerja. Jenisnya? Jenisnya madi. Nah, benar. Kenapa? Benar, kenapa madi? Kata lampau Kata sudah? sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Jadi kan pola itu sudah berkata maknanya. Ini kelompok ini ada ditanyakan enggak nih? Ada Pak. Ini tuh termasuk apa ya Pak? Mana? Ini. Iya Pak. Dia kayak mungkin fi'il tapi kok ada fa-nya Pak. Iya Pak. Apa itu apa? Wah. Itu Artinya maka. Iya, kan huruf apa? Jadi dia itu ketika ada fa itu kan mengikuti sebelumnya pasti ada fi'il. Nah, fi'ilnya mana sebelumnya? Ada enggak? dakhol. Ada kholat itu fi'il. Fi'il apa? Madi. Madi. Berarti kan setelahnya pasti sama dia. Karena dia mengikuti. Oh iya. Itu kaidahnya. Jadi dia tetap madi gitu ya Pak? Ya. Misalnya ini mudhari, ini juga mudhari. Ya. Kenapa ada huruf fa atau wa? Ini saya tanyakan di sini sekali lagi ya untuk semua kelompok. Adakah yang ingin bertanya terkait materi yang belum dipahamin? Kalian indahkum soal. Adakah yang ditanyakan? Ya, silakan Mas. Kalau membedakan antara isim mudzakkar sama isim muannats itu gimana? Membedakan antara Isim zakar dan muannats. Perhatikan semuanya ya, biar lebih paham lagi ya. Benar. Terima kasih Mas Setiawan atas pertanyaannya. Kita beri plus dulu yuk. Nah, dengan pertanyaan Mas Setiawan tadi memantik kita bersama untuk lebih mendalami terkait apa materinya, perbedaan antara isim muannats dan muzakkar. Saya akan membacakan fi'il mudhari. Yang pertama tadkhulina, yang kedua ajabat, yang terakhir yang fi. Saya membacakan mana aja yang termasuk isim mudzakkar. Yang pertama itu al-ustadu. Terus di kalimat kedua juga ada ustadu. Di kalimat baris keempat ada al-ustadu lagi. Di baris kelima ada al-mustashfa dan abi. Di baris keenam ada maridon, yaumaini, al-ustadu, allahu, dan huwa. Di baris ketujuh ada alhamdu, ada lillahi, ada huwa, dan ada al-ustadu. Dan yang terakhir ada kalimat bil-julusi, itu juga termasuk isim mudzakkar. Silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya. Ya, silakan Mas. Di mana ada masalah? Apa? Lagi. Di mana? Gimana? Oke. Dalam bahasa diskusi kami termasuknya mudhari. Kok bisa masuk mudzakkar? Ya, mudhari kan kata kerja sekarang ya.
Dimadakan tanya apa? Kenapa? Itu maksudnya sekarang. Oke, Itu mungkin saya bisa menjelaskan. Bisa. Masuk fiil isim atau apa? Saya mas. Kalau sepengetahuan saya masuk isim. Isim apa? Isim istifham. Seperti apa itu? Isim istifham itu yaitu isim yang menjelaskan tentang pertanyaan untuk bertanya. Oke, berarti tidak ada kaitan dengan waktu. Sehingga di masa itu termasuk isim. Nah, jadi itu. Terima kasih Mas Manan. Jadi di masa termasuk apa lagi? Tahu lagi nggak? Di masa isim. Termasuk fiil. Oke, cukup. Oke, silakan ditutup. Mungkin kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kelompok 3. Maju, presentasikan hasilnya. Jadi kita mau kita mau mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan tadi, bisa dibacakan oleh Ya, terima kasih atas semua kelompok yang sudah maju presentasi terkait hasil diskusinya secara tim tadi. Selanjutnya saya mohon dari kalian untuk menyampaikan hasil referensi dan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Evaluasi untuk pembelajaran hari ini, kami dapat memahami materi yang didiskusikan dengan baik dan kami merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, beri aplaus buat Yunina. Ya, semoga dengan ini mewakili hati dari teman-teman semuanya ya. Saya akan meminta dari kalian juga untuk ada yang menyimpulkan materi yang dibahas pada kali ini. Saya persilahkan untuk maju ke depan menyampaikan materi yang dapat dipahami hari ini juga. Berdasarkan pembelajaran bahasa Arab hari ini, kami mempelajari pembagian fiil yang terdiri dari fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Selain itu, kami juga mempelajari macam-macam isim yang terbagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Melalui pembelajaran ini, kami belajar bagaimana cara menemukan dan mengenali fiil madi, fiil mudhari, dan amar serta membedakan isim mudzakkar dan muannas di dalam kalimat. Alhamdulillah, yang awalnya kami belum bisa mengetahui suatu kata termasuk fiil atau isim, kini kami sudah mampu membedakannya dengan lebih baik. Pembelajaran ini membantu kami memahami dasar-dasar bahasa Arab secara bertahap dan meningkatkan pemahaman kami terhadap struktur kalimat. Sebagai refleksi, saya merasa pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan menambah pemahaman kami terhadap bahasa Arab. Dengan latihan dan metode pembelajaran yang menyenangkan, saya berharap kemampuan kami dalam mengenali fiil dan isim dapat terus meningkat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Beri aplaus buat Zahra. Baik, selanjutnya kita mulai untuk asesmen pada pertemuan hari ini. Saya ingin mengetahui bagaimana pengetahuan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah didiskusikan. Saya akan menggunakan aplikasi Playground by Quizzes. Oleh karenanya, mohon untuk semuanya bisa bergabung melalui link yang saya share ke ruang kelasnya.
Ya, pertama Nalika, yang kedua Linda, bareng-bareng ya. Ya, mungkin itu ya untuk baik, untuk kesimpulan hari ini bahwasanya kalian sudah mempelajari, mendiskusikan secara bersama terkait pembagian fiil, isim muzakkar dan isim muannas. Dengan harapan materi ini bisa memberi penggambaran untuk materi berikutnya akan kita pelajari ialah praktek berbicara terkait kegiatan kita sehari-hari al-hayah ayyamiyah semuanya. Sedikit saya memberikan motivasi bahwasanya bahasa Arab itu tetap selalu ada, tetap selalu hidup dan memberikan manfaat dan dampak positif besar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ingatlah, kita menuntut ilmu harus merasakan pahitnya, kesusahannya, kelelahannya menuntut ilmu, akan tapi besok masa depan kalian insya Allah akan cerah dari sekarang dengan semangat menuntut ilmu kalian semuanya. Terakhir saya ingatkan dalam pepatah Arab, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kebodohan dalam hidupnya. Oleh karenanya, istilahkan dari kalian bisa semangat untuk belajar, terus menggali ilmu terkhusus dalam ilmu bahasa Arab, karena ilmu bahasa Arab akan memberi dampak besar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terus hal ini relevan dengan tema yang sudah kita pelajari al-hayah ayyamiyah anak-anak semuanya. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingatkan kepada kalian semuanya untuk tetap selalu semangat belajar bahasa Arab dan mendalami bahasa Arab itu semuanya. Bagi siswa yang belum maksimal dari pertemuan hari ini, bisa segera memperbaiki agar pertemuan selanjutnya mendapatkan hasil yang terbaik dalam pembelajaran bahasa Arabnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.